Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel YouTube Puce Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kumpulan cara cepat jawab soal CPNS, kedinasan, SNBT, TPS, TPA dan lain-lain. Kali ini kita fokus di hitung-hitungannya, terutama di TIU ya. Di CPNS itu kan ada TIU yang ada matematikanya, ya. Jadi ini part 1, insya Allah kita lanjut ke part 2 dan seterusnya. Mulai kali ini kita akan membahas soal-soal tentang CPNS. Kemarin kita sudah bahas tentang SNBT, tes mandiri, kemudian tes PPG. Kali ini kita akan bahas tentang tes CPNS. Oke ya, untuk soal nomor 1, misalkan seperti ini. Jika diketahui kecepatan Andro naik sepeda adalah 5 kali kecepatan Andri. Oke, di sini kecepatan Andro naik sepeda adalah 5 kali kecepatan Andri. Oke, di sini Andro itu 5 kali kecepatan Andri. Andri berangkat pukul 7 dan Andro berangkat pukul 8. Maka pukul berapakah Andro menyusul Andri? Artinya Andro itu akan bertemu dengan Andri pada pukul berapa? Andro itu kecepatannya 5 kali lebih cepat dari Andri. Tetapi Andri lebih duluan berangkat, yaitu 1 jam. 1 jam sebelumnya. Andri itu berangkat pukul 7, sedangkan Andro itu berangkat pukul 8. Pada pukul berapakah mereka akan bertemu? Misalkan gini ya, si Andri ini duluan berangkat nih. Si Andri duluan berangkat. Kemudian nih pukul 7 dia berangkat, pukul 7 ya, pukul 7. Kemudian menyusul si Andro. Andro itu berangkat pukul 8.00 gitu ya, pukul 8.00. Ini kecepatannya si Andri itu anggaplah 1, ini kecepatannya 5 kali kecepatan Andri. Nah, kira-kira sampai di sini di dalam perjalanan mereka akan bertemu pada pukul berapa mereka akan bertemu, seperti itu ya. Oke. Cara lamanya seperti ini. Ini cara manualnya ini ya. Kita misalkan S1 sama S2 seperti ini cara lamanya nih, cara manualnya. Nah, ini cara manualnya seperti ini ya. Ini menggunakan cara manual. Hitung bla 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 ketemu 8:15. Ada cara cepatnya. Oke, kita spill cara cepatnya. Untuk cara trik cepatnya, nah soalnya ini dia. Cara cepatnya itu rumusnya menit menyusul. Nah, menit menyusul itu rumusnya adalah delta P per delta P, delta T per delta P ditambah waktu terlambat. Ya, waktu terlambat. Oke ya. T itu apa? Selisih waktu. Oke, selisih waktu. Pukul berapa Pukul berapa si Andri berangkat? Pukul 7. Sedangkan si Andro pukul 8. Oke, berarti pukul 8.00 dikurangi pukul 7.00 dibagi kecepatannya. Berapa sedikit kecepatannya? Si Andro itu 5 kali kecepatan si Andri. Si Andri itu berarti 1 ya. Kan si Andro itu 5 kali, si Andri itu 1 kali. Ditambah. Nah, ditambah pukul berapa kecepatannya? Si Andro itu berangkat pukul 8. Ditambah 08.00. Nah, berarti ini 8 jam dikurangi pukul 8 dikurangi pukul 7 kan 1 jam ini, 1 jam. 8.00 dikurangi 7.00 kan 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 60 menit kan? Karena ditanyakan menit menyusul. Berarti ini 60 per 4 ditambah pukul 8.00 sama dengan 60 bagi 4 itu kan 15 menit ditambah 8.00. Berarti jawabannya adalah pukul 8.15 menit. Seperti itu, gampang. Ya. Nah, jadi rumusnya menit menyusul rumusnya sama dengan selisih waktu dibagi selisih kecepatan ditambah waktu yang terlambat. Artinya pukul yang paling terlambat itu pukul 8 kan di sini. Oke. Paham ya? Nah, seolah kita lanjutkan. Lanjut nomor 2. Seperti ini contohnya. Untuk nomor 2 juga sering keluar di TPS ya. Ini sering keluar di TPS. Oke, kita baca nomor 2. Sebuah pabrik akan memproduksi sandal dan sepatu. Jumlah sandal direncanakan 4 kali jumlah sepatu. Oke, di sini perhatikan jumlah sandal itu
4 kali jumlah sepatu, berarti sandal itu lebih banyak daripada sepatu. Kedua barang tersebut berjumlah 60 pasang. Oke, kedua barang tersebut berjumlah 60 pasang, artinya sandal ditambah sepatu itu banyaknya 60 pasang. Berapakah jumlah sandal? Nah, kalau soal seperti ini kan kita bisa memisahkannya. Ini cara manualnya. Misalkan sandal itu X, sepatu itu Y, maka jumlahkanlah jumlah sandal itu 4 kali jumlah sepatu, maka X sama dengan 4Y. Sehingga X ditambah Y sama dengan 60, 4Y tambah Y sama dengan 60, 5Y sama 60, Y sama dengan 12. Karena X itu yaitu sandal itu 4 kali jumlah sepatu, 4Y, ketemulah 48 seperti ini ya. Ini menggunakan permisalan ya. Ini cara manualnya, tapi ada cara cepatnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Adit per Jaka kali Dayang. Adit per Jaka kali Dayang. Adit itu apa? Apa yang ditanyakan. Jadi adit itu singkatan dari apa yang ditanyakan. Jaka itu apa? Jumlah keduanya. Jumlah keduanya, ya kan? Jumlah keduanya. Dayang itu apa? Data yang ada. Nah, ini data yang ada. Oke. Sama dengan, berarti jawabannya sama dengan apa ditanyakan? Yang ditanyakan ini jumlah sandal. Sandal itu apa tadi? 4 kali jumlah sepatu, berarti 4. Ya, kan? Per jumlah semuanya 4 tambah 1. Ya, artinya apa? Jumlah keduanya kan 4 kali jumlah sandal. Sepatu itu sandal itu 4 kali jumlah sepatu ditambah sepatu, itu maksudnya ya, dikali data yang ada 60. Itu aja gampang. Sama dengan 4/5 kali 60 sama dengan 60 bagi 5 sama dengan 12. 4 kali 12 sama dengan 48. Nah, cukup menghafalkan rumusnya ini. Apa rumusnya? Adit per Jaka kali Dayang. Ya, tidak perlu kita misalkan sandal sama X, sepatu sama Y, dan seterusnya seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 3. Nah, ini dia. Ya, ini juga sering keluar di tes TPNS ataupun di tes tes SNBT juga pernah keluar, di STAN juga keluar ya, di soal STAN juga keluar, kemudian di soal TPA juga keluar. Oke, kita lanjutkan. Seorang tukang selesai mengecat sepertiga tembok. Apabila ia menambah 10 meter lagi, maka ia telah selesai setengahnya. Berapa panjang tembok? Nah, oke. Jadi di sini ada datanya ini. Seorang tukang selesai mengecat sepertiga tembok, ya, apabila ia menambah 10 meter lagi, maka ia telah selesai setengahnya. Berapa panjang tembok? Kalau cara manualnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini mula-mula sepertiga X, penambahan 10 meter, hasil akhirnya setengah X, ya kan? Nah, maka sepertiga X ditambah 10 sama dengan setengah X, kan gitu. Maka X sama 60. Ini cara manualnya. Ada cara cepatnya. Nah, lebih gampang lagi. Nah, ini triknya tinggal sama dengan penambahan per selisih. Gampang sekali. Ya. Berapa penambahannya? 10 meter kan? 10 per selisih. Selisih ini kan sama setengahnya ini kan. Berarti karena setengah lebih besar dari 1/3, maka dikurangi setengah min 1/3 sama dengan 10 per setengah dengan 1/3 itu kan 1/6. Nah, sama dengan, kalikan aja 6 kali 10 60. Gampang sekali ya, gampang. Dari mana dapat 1/6? Kan ini kita ulangi ya, 1/2 dikurangi 1/3 kan sama dengan ini 6 ya. 3 kali 1 kan 3, 2 kali 1 kan 2, 1/6 sama dengan 1/6. Gampang sekali. 10 bagi 1/6 tinggal kalikan aja di bawah ini. 6 kali 10 60. Gampang ya. Jadi soal seperti ini juga sering keluar di STAN maupun di soal-soal kedinasan. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini nomor. Nah, soal seperti ini juga sering keluar di tes CPNS dan tes SNBT maupun soal-soal kedinasan, terutama di STAN ya. Oke, kita lanjut. Seorang anak bernama Garniar memiliki ladang yang ditanami pohon sengon dan jati dengan rata-rata tinggi pohon adalah 530. Rata-rata tinggi pohon sengon adalah 420, sedangkan pohon jati adalah 560. Jika R adalah jumlah pohon sengon dan S adalah jumlah pohon jati, maka perbandingan R dan S adalah, ini kan menggunakan rata-rata gabungan. Nah, ini kita misalkan, ini cara manualnya. Atau di buku lain kan ada rumus rata-rata gabungannya. Rata-rata gabungan sama dengan NA kali rata-rata A ditambah NB kali rata-rata B per NA ditambah NB. Kemudian kita masukkan ke rumus ini, maka ketemulah perbandingannya. Ya, ini cara manualnya, ini sama rumusnya nih ya, kayak gini. Tetapi ada cara cepatnya. Coba kita perhatikan ya. Nah, seperti ini. Simpel sekali. Ya. Oke, simpel sekali. Rumusnya adalah SARA B per SARA A. Apa itu SARA B? SARA B atau SARA A ini ya. Ini SARA A atau SARA B. Selisih rata-rata keduanya dengan rata-rata A atau B. Oke, perhatikan di sini ya. Selisih rata-rata B per rata-rata A ya. Perhatikan di sini. Yang ingat ya, yang besar kurangi kecil. Ini ada 560 dengan 530. Oke, berarti kita cari selisihnya 560 dikurangi 530 per, ya sekarang rata-rata A ini 420, ini 530. Berarti kan 420 dikurangi 530 tidak, tapi kebalikannya kan yang besar kurangi yang kecil ya. Tadi ini selisih yang ini 560 dengan 530 selisihnya, sekarang 420 dengan 530 selisihnya, berarti 530 dikurangi 420 selisihnya ya. Maka 560 kurangi 530 kan 30 per 530 dikurangi 420 kan 110. Nah, coret aja. Berarti jawabannya 3 banding 3 per 11 ya, atau 3 banding 11. Gampang sekali. Nah, jawabannya adalah 3 banding 11. Rumusnya seperti ini. Selisih rata-rata B per selisih rata-rata A. Udah, selisihnya selesai. Ya, gampang sekali. Nah, lanjut. Contohnya seperti ini. Ini soal SNBT ini, atau dulu SBMPTN namanya, UTBK lah ya. Nah, seperti ini. Kalau cara lamanya seperti ini Bapak Ibu. Kan lama ini, cara lamanya 1/3. Ya. Nah, ini cara lamanya gunakan rumus yang tadi, rata-rata gabungan sama dengan ini N1 kali rata-rata 1 ditambah N2 kali rata-rata 2 per N1 tambah N2, atau kan NL rata-rata L ditambah NP rata-rata P per NL tambah NP. Pakai cara cepat saja. Ini rumusnya. Apa rumusnya? Selisih rata-rata B per selisih rata-rata A. Nah, oke, rata-rata B dengan rata A ini berarti selisih rata-rata 56 dengan 58. Ingat, yang besar kurang yang kecil ya. 58 dikurangi 56 per, karena ini 64 dengan 68. Selisihnya berarti 64 dikurangi 58 sama dengan 58 kali 56 kan 2 per 64 kurangi 8 kan 6, ya kan? Ya, berarti ini sama-sama bagi 2, sama-sama bagi 2, sama-sama bagi 2, 1/3. Oh, berarti jawabannya 1/3, 1 banding 3. Gampang sekali, sama. Jawabannya B. Ya, pakai rumus yang ini aja. Sangat gampang Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ada soal seperti ini ya. Kita hitung nih ya. Berapakah 17 kuadrat dikurangi 13 kuadrat dibagi 5/24? Nah, oke, kalau pakai cara manual seperti ini. 17 kuadrat itu 289 per 13 169 per 120 bla 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 dan seterusnya. Di sini kalau cara lamanya 16,67% kita ubah ke dalam bentuk pecahan dulu. Ini kan 0,67 kita ubah di pecahan dulu. Nah, barulah ketemu jawabannya seperti ini ya kan.
Nah, ini cara manual. Ada cara cepatnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru harus menghafalkan magic of 6, magic of 1/6 atau x/6. Ya. Nah, magic 1/6. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Kalau yang ini apa namanya? Untuk soal yang ini kan yang ini biasalah kita hitung ini kan 289/169/120 ditambah. Nah, kalau ini biasa saja. Nah, sekarang 16/67 ini sering keluar ini ya. 16,67% itu berapa? 16,67%, ini dia. Ya. 16,67% itu ternyata ini dia. Sama dengan 1/6 ditambah 0,67 itu 0,67 itu lihat di sini 0,67. Ini setara dengan yang ini 4/6. Ini magic of x/6 atau 1/6 ya. Jadi kita harus hafalkan yang ini Bapak Ibu. Nah, 1/6 itu sama dengan yang ini. Kemudian 2/6 itu sama dengan yang ini. 3/6 itu sama dengan ini. 4/6 sama dengan 5/6 sama dengan ini. Ini sering keluar ya, terutama di STAN. Ya, sering keluar soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti biasa kita hitung seperti biasa ini, cuman cara lebihnya di sini aja, cuma menghafalkan aja. Ya, 289/169 dibagi ini kan 120/120 kan 1. Ya, ditambah 1/6 ditambah 4/6. Ya, sama dengan, nah ini kan 1/6 sama dengan 6/6. 6/6 ditambah, ingat ya, kalau kalau penyebutnya 5 berarti sini 1 itu 5/5. Kalau di sini 7, 7/7. Kalau di sini 8/8, di sini 4/8, 8/8 ya. Menyesuaikan 1/6 ditambah 4/6 sama dengan, tinggal jumlahkan aja 6 tambah 1, 7 tambah 4, 11. Karena udah sama ujungnya 11/6. Itu jawabannya adalah 11/6. Ya. Jadi cara efektifnya adalah menghafalkan the magic of x/6. Ini sering keluar Bapak Ibu ya, the magic of x/6. Lanjut. Nah, ini 0,62/5/0,875 berapa? Ya. Kalau cara biasa, cara manualnya ya seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya. 0,625 itu sama dengan 62,5/100. 0,875 sama 100. Ini dibagi sebenarnya. Kalau cara lamanya sepertinya ini 0,625 sama dengan 625 per ini berapa banyak angkanya ini? 0,62 ini sama artinya dengan dibagi 1000 ya kan? Atau 62,5/100 ya. Dari sini dapatnya ya. Nah, seperti itu ya. Tetapi ada cara cepatnya. Nah, ini cara cepatnya. Nah, Bapak Ibu harus menghafalkan magic of x/8. Atau Bapak itu adik-adik ya, karena di tes TPA juga sering keluar seperti ini ya. The magic of 1/8, x/8. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik harus hafalkan 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 sampai seterusnya seperti ini. Hafalkan ini. Tinggal masukkan aja rumusnya. Ya. 0,625 atau apa? 62,5. 0,625. Oh, ini dia. 6,625 itu ini. 5/8. Berarti ini coba 5/8 dibagi ya 0,875. Nah, ini dia dibagi 7/8 sama dengan, nah ini sama artinya dengan 5/8 dikali 8/7 kan? Coret aja ini. Berarti jawabannya 5/7. Sangat gampang. Sama aja jawabannya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menghafalkan tadi itu magic of x/6, sekarang magic of x/8. Ya. Semoga paham Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ya untuk mendukung channel ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, soal seperti ini lagi sering keluar. Nah. Hitunglah 56,34 kuadrat dikurangi 43,66 kuadrat. Nah, kalau cara manualnya kan, nah ini kan
pakai kalkulator gitu ya kan sulit ya, sedikit ribet ya. Atau bisa menggunakan sebenarnya apa namanya kalkulator. Kalau menghitung biasa kan ribet juga, apalagi desimal. Ada cara cepatnya seperti ini. Manfaatkan sifat kuadrat Bapak Ibu guru atau Bapak adik-adik ya. A plus 4 A kuadrat dikurangi B kuadrat sama A plus B dikali A min B, seperti itu ya. Jadi ini kita anggap A Bapak Ibu, ini kita anggap A, ini kita anggap A, ini kita anggap B, berarti sama dengan A kuadrat min B kuadrat sama dengan berarti 56,34 ditambah B nya itu 43,66 dikali 56,34 dikurangi 43,66. Nah, sama dengan 56,34 ditambah 43,66 itu kan 100. Ya, dikali, ini kan dikali 56,34 dikurangi 43,66 itu berapa ya? Yang kurangin 56,34 56,34 dikurangi 43,66 ya. Berarti ini 126. Kok disalahin? 12,68 ya. Nah, di 100 kali 12,600 1268. Sama aja. Ya, sama jawabannya. Ya. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kuadrat kurangi kayak gini, pakai aja rumus trik yang seperti ini Bapak Ibu atau adik-adik ya. Tinggal gunakan rumusnya, udah masukkan A plus B dikali A min B, gampang sekali. Ya, oke, seperti ini jawabannya ya. Oke, kita cukupkan untuk part satunya. Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk part ke berikutnya. Insya Allah kita akan bahas soal-soal CPNS untuk soal-soal yang mudah dipahami dengan menggunakan trik-trik berhitung cepat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.